Saya sedihnya gini loh, harusnya makin muda, makin pinter, etika standarnya juga harusnya lebih bagus. Beberapa dari mereka ini kan sekolah di luar negeri, ternyata bejatnya sama yang tua-tua bejat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RA sekalian. Jumpa lagi dalam channel yang keren ini. Kita hari ini akan mencecar ya, dalam rubrik dicecar. Dicecar itu apa? Dialog cerdas secara refli. Nah, tamu kita sekarang sangat spesial, orang yang vokalnya nggak ketulungan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Sehingga orang bingung, sebenarnya mau dicari apa ya? Dia adalah Dr. Rizal Ramli. Bang Rizal, saya panggil abang ya? Iya, please. Walaupun abang sangat senior, tapi kan semangat tetap muda, semangat mendobraknya kan tetap tinggi. Iya, saya mesti belajar dandanan dulu sama Refli. Oh, ini kebutuhan untuk terlihat muda ya kan. Jadi Bang, rubrik ini namanya dicecar. Dicecar itu dialog cerdas cara refli, gitu ya. Dicecar. Canggih. Jadi ini di channel refli. Saya bilang channelnya ini keren cadas Bang. Keren cadas itu kepoin refli, ngebangun channel cerdas. Jadi keren cadas. Soalnya kan aku tahu sendiri, nggak gampang yang namanya mengajak komunitas orang-orang menengah ke atas yang kritis untuk menjadi subscriber. Karena masing-masing orang pengen jadi leader kan, tidak ingin jadi follower kan. Nah, Bang, saya ingin tanya abang beberapa hal ya. Tentu yang paling hangat mengenai COVID-19 tentu. Tapi saya ingin memulai dari tweet abang dulu. Ini Omni Gombal dan Begal Digital. Itu maksudnya apa itu? Gitu. Omnibus Gombal, packagingnya, penggunaan istilahnya keren. Seolah-olah menciptakan lapangan kerja, naikkan investasi, kemudian memicu pertumbuhan ekonomi. Tapi pertanyaannya sampai hari ini tidak pernah ada perkiraan angka resminya. Berapa investasi yang akan meningkat, berapa lapangan pekerjaan juta yang akan diciptakan, berapa pertumbuhan ekonomi akan nambah. Jadi banyak gombalismenya ketimbang kontennya. Nah, di dalam globalisme itu, ya kan, menyangkut akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, padahal justru sebaliknya, ya kan, akan mempermudah investasi, tapi at what cost? Orang Indonesia dapat manfaat apa enggak, dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat, sebetulnya kepentingan yang paling besar, ini bukan saya aja yang ngomong, tapi mantan Seknek Bambang Kesowo nulis di Kompas. Sebetulnya banyak penumpang-penumpang gelap di belakang undang-undang ini, terutama free riders ya. Ya, raja-raja hutan yang HPH-nya sudah habis, atau raja-raja tambang yang udah 30 tahun harus dikembalikan ke negara. Nah, di dalam Omnibus ini itu dibikin langsung otomatis diperpanjang kepada pemilik yang lama. Mereka lah sponsor deal di belakangnya ini. Nah, yang lain itu cuman kembangan doang. Makanya teman-teman pekerja bilang ini undang-undang cilaka, ya kan, bukan ciptakan lapangan kerja. Disingkatkan cilaka gitu lah. Cilaka lebih tepat kayaknya, cipta lapangan kerja. Cilaka. Begal digital itu apalagi soalnya Bang? Begal digital itu kita kan sangat berharap bahwa generasi muda kita ini, the so-called millennial, benar-benar fokus pada inovasi, menciptakan nilai tambah. Tapi ternyata stafsus ini malah nebeng kekuasaan, ada konflik of interest,
malah ambil anggaran negara yang sangat besar, total project value-nya 20 triliun, yang masuk kepada provider ini total 5,6 triliun. Nah, ternyata banyak yang bilang ini program video untuk pengajaran ini dengan duit 200 miliar, 400 miliar aja bisa kok. Jadi dalam kesempitan ini mereka justru nunggangi. Saya sangat kecewa karena saya berharap tadinya anak-anak muda pinter ini punya bisnis etik yang berbeda dengan generasi yang selalu dulu memanfaatkan kekuasaan. Ternyata tidak. Ya. Tapi kan dia belajar dari gurunya. Makanya kita sebut begal digital, ya, menggunakan begal yang lebih canggih, ya, yang lebih tidak canggih menggunakan digital, golok. pakai istilah-istilah canggih digital, tapi dasarnya begal gitu. Tapi abang juga menulis yang saya peroleh mengenai struktur perusahaan ini ya, misalnya ruang guru yang wah ternyata lipatan-lipatannya banyak sekali, cangkangnya juga banyak. Yes. Itu modus apa itu bang? Yang abang sampai kemudian protes, silakan meningkatkan valuasi perusahaan tapi jangan gunakan anggaran negara dong. Nah, bisa ya. dijelaskan bang? Jadi memang banyak yang ketipu, seolah-olah apa istilahnya itu, kalau udah $1 billion valuasinya namanya apa, ya kan, unicorn atau apa terus dan sebagainya. Mereka nggak ngerti valuasi ini hanya bisa naik berdasarkan jumlah kita di Indonesia, tetapi the real pemilik saham yang sesungguhnya adalah investor ini yang di kantornya di Singapura, tapi bisa dari mana-mana, ya kan, yang nggak kelihatan. Anak-anak muda ini cuman minoritas sebetulnya kepemilikannya, kayak Grab atau Gojek itu kepemilikannya mayoritas memang asing lah, termasuk yang baru ini dan sebagainya. Jadi apa yang kita banggakan sebagai perusahaan Indonesia udah unicorn dan macam-macam, dalam prakteknya penambahan modal mereka itu didasarkan pada para pemilik yang asing semua di belakang. Nah, dan ini datanya valid ya bang ya? Valid kalau itu ya kan. Okay. Nah, yang kedua adalah bisnis online ini terlalu overrated dan valuasinya ketinggian. Misalnya ada yang bisnis online pesertanya 5 juta yang pernah nge-hit, tapi rata-rata pembeliannya barangkali hanya $100, ya kan? Artinya valuasi perusahaannya sebetulnya hanya 5 juta kali 100 ya $500 juta. Tapi mereka menghitung valuasinya berdasarkan potensi mereka bisa belanja berapa. Misalnya let's say $1.000 dikalikan 5 juta, jadi valuasinya 5 miliar. Nah, untuk mencapai dari 500 juta ke 5 miliar, mereka mesti bakar uang dengan promosi, kasih diskon, ongkir. Tujuannya, N-nya, supaya mereka jadi monopoli atau duopolis. Baru mereka bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Bisnis modelnya tuh kayak begitu. Ini bukan valuasi perusahaan biasa, tapi perusahaan kira-kira valuasinya di masa yang akan datang kalau dia udah jadi oligopolis, duopolis berapa gitu. Nah, model bisnis ini saya udah ramalkan setahun yang lalu bakal rontok, termasuk SoftBank ya, di belakang pemain online Indonesia ini salah satu SoftBank, ya kan. Dan betul ternyata awal tahun ini SoftBank bisnisnya banyak rontok di berbagai sektor, di India, dan lain-lain dan sebagainya. Sehingga ini akan saya sebut waktu ini ada bubble digital 1 tahun yang lalu. Nanti tahun 2020 bubble digital ini akan kempes, valuasinya akan mengalami koreksi ke bawah, dan itu terjadi. Nah, ini di luar penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh ruang guru. Saya sendiri malu, bapak saya, ibu saya guru banget, ya kan? Cita-citanya ideal, anak saya juga guru yang ngabdi banyak gitu loh. Nah, ini ruang guru dipakai alat buat ngeduk anggaran negara. Ini yang menurut saya banyak orang marah dan nggak terima gitu loh. Jadi sebenarnya bisnis model yang mereka kembangkan ini dalam tanda kutip canggih ini bang ya, untuk dalam rangka mengeruk keuntungan finansial sebanyak-banyaknya, yang katakanlah orang melihatnya wah ini seperti kerja yang
sangat humanis ya kan, memberikan penerangan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, tapi di balik itu sebenarnya ada model bisnis yang luar biasa kapitalistiknya begitu Bang ya. Kalau model bisnis online yang biasa ya kan, yaitu dengan valuasi yang ketinggian. Nah, tetapi model yang staf khusus ini agak lain. Dia mengeruk uang negara gitu loh, dengan cara mudah dan gampang. Dan pada dasarnya ini scam. Scam itu apa ya bahasa Indonesianya, penipuan lah gitu loh. Yes. Tapi masalahnya kan kalau kita bicara mengenai 5,6 triliun itu, kan tidak hanya Ruang Guru itu Bang, ada ya, 7 lainnya. 7 providernya. Ya. Iya, jadi semuanya 8 providernya. Ya. Ini abang melihat gejala apa? Karena gini, hitungan Jumhur Hidayat, kalau cuma penyediaan konten katanya, ya 140 miliar saja cukup. Ya. Tinggal placing di mana, yang penting kontennya ada. Atau banyak media-media untuk placingnya. Ya. Mau TVRI atau apa. Ya. Tapi ini kok sampai 5,6 triliun karena orang masuk di sana kan dikasih dana virtual sampai 1 juta per orang kan? Iya. Itu motif begalnya abang rasakan gimana itu? Itu scam dong, ya kan? Cost produksinya sendiri kan murah, learning video ini, dan banyak yang gratis kok segala macam, ya kan? Mereka harus pakai buat dapat insentifnya, tapi sebagian besar atau sebagian uangnya itu masuk ke provider ini. Ini pada dasarnya scam, ya. Dan kedua, konflik of interest, ya kan? Kok pejabat bikin bisnis yang menguntungkan dia sendiri menggunakan mekanisme pemerintah lah, ya. Jadi saya sedihnya gini loh, harusnya makin muda, makin pinter, etika standarnya juga harusnya lebih bagus. Beberapa dari mereka ini kan sekolah di luar negeri, ternyata bejatnya sama yang tua-tua bejat. Tapi gini Bang, masa dia saja yang katakanlah memainkan proyek ini ya? Kalau kita lihat misalnya ada keanehan mengenai leading sektor untuk proyek ini. Kan ini kan kartu prakerja. Kenapa tidak Kemenaker misalnya? Ya, tetapi kenapa leading sektornya Kementerian Perekonomian yang dulu pernah juga abang di situ? Padahal kan mereka kan seharusnya bukan eksekutor itu. Bukan eksekutor. Bagaimana Bang? Menteri Koordinator itu hanya merumuskan strategi dan policy, implementasi itu harus departemen teknis. Jadi ini dengan banyak yang ngawur lah kalau kita bicara detail ini. Jadi tidak cukup hanya staf susnya ngundurin diri, ya. Mereka sendiri harus hapuskan ini program, ya. Gunakan program itu untuk membantu rakyat kita yang lagi kesulitan di dalam masa corona ini. Nah, kalau Pak Jokowi nggak menghentikan proyek ini juga image-nya rusak kok, ya kan? Kok bikin kroni baru sendiri gitu loh di sekitar istana. Oke. Kalau saya misalnya kaitkan dengan biaya politik, Bang, kita tahu bahwa pemilu mahal sekali kan, dan pasca pemilu kan orang pengen ada easy money yang kira-kira bisa diambil yang mana begitu. Itu kalau ada spekulasi seperti itu bagaimana komentar abang? Kalau itu sih harus dibuktikan ada kontribusinya ke politik gitu. Biasanya begini, partai politik di Indonesia nyari uangnya itu dari upeti pilkada, pemilihan bupati, pemilihan gubernur sampai presiden. Partai politik ini pada dasarnya bisa disewa. Jadi kalau misalnya Refli mau jadi gubernur, ya paling nggak harus punya duit sekitar 100 miliar lah. Pasti partai-partai dukung gitu loh. Nah, itu terjadi karena ada rule tentang threshold, ya kan? Rule threshold ini adalah skor pemerasan yang paling efektif. Karena kalau misalnya ngajukan Refli maju tidak dapat partai sekian persen di provinsi mana, ya kan? Ya harus bayar, harus nyewa partai-partai ini. Dan nyewanya ini pakai uang sendiri kalau kaya atau ada sponsornya. Nah, nanti begitu kuasa mesti dibalikin uang sponsornya plus sama pejabatnya sendiri kepengen memperkaya diri dan sebagainya. Saya tahun berapa gitu ya nulis di Jakarta Post, mungkin 8 tahun yang lalu lah, Indonesian Criminal Democracy. Redaksi Jakarta Post takut diganti istilahnya Indonesian Distorted Democracy. Demokrasi ternoda jadi kayak sinetron gitu lah. Itu pada dasarnya sistem threshold inilah kunci dari skor pemerasan. Makanya threshold ini kita harus hapuskan. Siapa aja boleh calon gubernur, bupati, asal ada partai yang ngajukan, ya, bahwa misalnya buat presiden ada 12 calonnya, nggak ada masalah. Oh, tahap 2 tinggal 2 gitu loh. Jadi ada rakyat yang nggak
nggak ngerti dan elitnya nggak ngerti bahwa kalau banyak calon biayanya nambah. Kagak, ya kan? Malah turun karena nggak ada upeti untuk jadi pilpres, ya. Untuk calon pilpres tadi kan itu satu partai 500 miliar. Nah, supaya 20% perlu 3 partai. Itu 1,5 triliun sendiri itu buat partai. Itulah apa yang bagus-bagus nggak bisa menonjol di dalam sistem ini. Akhirnya demokrasi kita dibajak oleh oligarki, orang yang punya uang, sponsorin, orang yang mereka bisa atur gitu. Tadi kan Abang bicara tentang sewa perahunya ya, candidacy buying. Tapi kan biaya kampanye itu sendiri kan besarnya minta ampun ya. Misalnya katakanlah kalau kita bicara dalam konteks pilpres, barangkali fenomenanya berbeda dengan sewa perahu di pilkada. Karena dalam konteks pilpres barangkali partai-partai ini memang bersepakat untuk mengajukan satu calon. Tapi setelah calon ditetapkan kan biaya kampanye bisa triliunan juga. Dan itu kan kita tahu fundraising kita kan tidak bisa dari perorangan dan lain sebagainya. Biasanya pasti dari korporasi-korporasi besar atau bisnismen-bisnismen besar kan begitu. Ya, pengalaman di 2009 untuk bisa jadi capres masih dapat kalau nggak salah berapa persen waktu itu thresholdnya, itu biayanya hampir 1 triliun. Tahun 2 itu hanya untuk partai doang. Untuk partai kan? Ya, tahun 2014 naik jadi 1,5 triliun. Belum biaya kampanye. Nah, di negara lain, misalnya Australia, semua calon bisa kampanye dalam misalnya di TV 1 jam 1 minggu dan gratis karena channel TV itu kan punya negara. Jadi TV siapapun wajib untuk mengkampanyekan jatah waktu misalnya sejam 1 minggu. Nah, kalau ada orang kaya, misalnya Robert Murdoch, Raja Media, dia blocking itu semua TV. Dia gugur sebagai calon, ya. Jadi kita harus gunakan public channel ini untuk mengkampanyekan orang-orang yang bagus. Tapi saya udah lama mengkampanyekan agar partai-partai politik ini dibiayai saja oleh negara, ya. 100%, 100%. Di Eropa kan begitu, di Australia, di New Zealand, ya kan. Saya hitung biayanya per tahun hanya cukup 6 triliun, itu udah gede untuk semua partai. Hari ini kurang lebih sama dengan biaya online digital tadi. Ya, biaya sama tuh dengan biaya digital tadi. Ya kan? Iya. Karena hari ini sejak belakangan inilah partai-partai ini kan nyolong lewat APBN, APBD sampai ke bawah atau BUMN. Nah, total colongannya itu saya estimate 1 tahun 75 triliun. Ngakunya untuk partai. Tapi dalam prakteknya yang disetorkan ke partai hanya 10%. Sisanya ditilep sama pribadi yang tiba-tiba jadi super kaya, punya mobil mewah dari hasil tilepan ini gitu. Nah, ini sistem yang merusak basis demokrasi sehingga demokrasi kita tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia hanya mampu meningkatkan kesejahteraan elit birokrasi, elit eksekutif, elit legislatif. Itu aja fungsinya. Jadi Bang, breakthrough-nya kan 2, Bang sudah katakan. Hapus itu threshold. Yes. Kedua, biayai partai politik. Apalagi Bang? Nah, yang ketiga adalah karena negara yang membayarin partai politik, harus ada perubahan ART partai politik. Karena selama ini partai politik di Indonesia kan kayak CV, ya kan? Saudara yang ketua partai A, ya kan, dia aja, keluarganya aja, cucunya aja yang bisa, yang lain sehebat apapun nggak bisa jadi ketua. Itu banyak partai kita kayak CV, kayak perusahaan pribadi. Nah, ini kan nggak benar. Di luar ngomong demokrasi, di internal partainya itu feudalisme dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu kita harus minta partai-partai yang ingin dapat subsidi dari negara harus mengubah ADART-nya. Sehingga kalau Refli mau maju di Partai Demokrat, ya bisa jadi ketua tanpa jadi cucunya atau mantunya SBY gitu loh. Atau ya kan? Jadi kita ubah partai-partai kita ini supaya betul-betul internally demokratis, keluar juga demokratis. Jadi demokrasinya itu lebih kokoh. Akhirnya kalau betul-betul demokrasi, partai akan bekerja untuk rakyat, bukan kepada pendiri partai atau oligarki yang membiayai partai politik itu, sponsor finansial. Ah, itu 3, 4, apa ada lagi Bang? 1, 2, 3. Ada yang keempat? Yang kalau keempat, ini kalau Rizal Ramli presiden ya. Iya. Seandainya masih ada juga yang main politik uang, saya sih akan tangkap. Saya akan kirim mereka ke sebuah pulau yang saya sudah pelajari di selatan Kalimantan,
pulau yang banyak nyamuk malarianya. Ya, kita kan lebih canggih dari Presiden Duterte. Dia main tembak aja, main hajar aja, melanggar hak asasi. Saya sih nggak mau yang betul-betul ngaco kita buang ke pulau ini, bahwa kemudian mereka meninggal gara-gara malaria. Yang melanggar hak asasi manusia itu malaria, bukan Rizal Ramli. Itu kalau kita yang jadi presiden, supaya kita ubah mau jadi presiden ini. Supaya kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah, yang bekerja buat rakyat, demokrasi that bring prosperity, demokrasi yang membawa kemakmuran untuk rakyat. Jadi perjuangan ke depan hapus presidensial threshold, Bang, ya? Bang, ini saya akan beranjak lagi ke Perpu, ya. Ini orang bicara mengenai uang 400,05 triliun untuk penanganan COVID dan stabilisasi sistem keuangan dan lain sebagainya. Abang melihat Perpu itu bagaimana, Bang? Positif atau negatif, Bang? Negatif, karena pada dasarnya melanggar konstitusi. Hak budget itu kan ada di DPR. Kok bisa hak budget ditentukan oleh Perpu? Itu kan hak budget pemerintah bisa tentukan sendiri sampai 3 tahun yang akan datang gitu. Ya, jadi konstitusi kita, undang-undang dasar kita mengatakan hak budget itu haknya DPR, ya. Nah, ini dihapuskan karena pemerintah bisa memutuskan sendiri, gitu ya. Jadi jiwanya saja, rohnya aja udah nggak benar. Dan saya dengar hampir semua partai di dalam nggak suka dengan gombal ini maupun Perpu ini. Cuman ada satu partai aja yang dominan nih, yang mau Perpu ini. Nah, yang kedua, implisit di dalam Perpu yang juga berbahaya, bahwa keputusan pejabat walaupun salah, merugikan negara puluhan triliun, tidak bisa dituntut. Wah, ini bahaya sekali, ya. Karena di mana-mana dulu habis krisis tahun 98 di Korea, Menteri Keuangannya, Gubernur Bank Sentralnya masuk penjara karena merugikan negara dengan kebijakannya, ya. Jadi ini buat memberikan istilahnya kebal hukum kepada pejabat-pejabat di sektor keuangan. Bahaya sekali, tidak ada undang-undang ini aja mereka selalu bisa lolos kok penjahat kerah putih ini. Lihat aja dalam kasus Senturi, dalam kasus BLBI dan sebagainya, kan banyak yang lolos. Nah, yang ketiga di dalamnya itu bahwa pemerintah BI bisa pada dasarnya nyetak uang, cuman pakai istilah keren. Ini kan penipu-penipu kerah putih ini selalu pakai istilah keren supaya rakyat kagak ngerti. Dia bilang ini quantitative easing, QE, non-tech dari Amerika, kan di Amerika QE. Nah, Amerika nggak ada masalah, defisit berapa aja, ya. Jadi Perpu itu memungkinkan budget defisit dinaikin dari 3% ke 5% GDP, karena sekarang udah lewat itu. Dan sebetulnya Presiden bisa di-impeach kalau lewat 3%. Makanya mereka geser ke 5%. Sehingga caranya itu bisa nyetak uang dengan menggunakan istilah QE atau quantitative easing. Nah, di Amerika itu dilakukan dengan pencetakan dolar yang laku di seluruh dunia. Eropa maupun Jepang melakukan quantitative easing karena cadangan devisanya besar. Kalau biasanya pertumbuhan uang 10%, dia bisa naikin 30%. Masih ada backing cadangan devisanya. Kita nggak kuat. Kebanyakan cadangan devisa kita setahun terakhir bukan dari ekspor, lebih dari impor, tapi karena minjem dengan bunga tinggi dijadikan cadangan. Dan cadangan inilah yang dipakai untuk intervensi. Nah, apa yang terjadi? Ini lebih berbahaya dari BLBI, krisis 78. BLBI itu konglomerat yang bermasalah, banknya bangkrut, dikasih BLBI, obligasi lah, tanpa bunga tadinya. Tetapi mereka mesti menyerahkan asetnya. Saham-saham perusahaannya harus kasih sama pemerintah lewat BPPN. Dan banyak konglomerat yang lumayan benar, dia serahkan asetnya yang bagus-bagus. Ada juga yang brengsek, dikasih aset busuk gitu loh. Nah, tapi BLBI itu uangnya baliknya hanya 25%, paling rendah dari 150 triliun itu. Dari waktu itu 80 miliar dolar. Oke. Ya, awalnya 98, belum termasuk bunga-bunga. Itu kalau di negara lain yang uang yang baliknya itu hampir 80-90%, kita tuh 25%, karena ada pagu lipat sama pejabat sama yang ambil BLBI ini. Nah, apalagi ini
Jadi di Perpu itu dikatakan pemerintah bisa menerbitkan bond, dikasih istilah keren, recovery bond, ya kan? Atau swasta bisa nerbitin bond, Bank Indonesia wajib membeli surat utang itu di pasar primer. Biasanya BI hanya boleh beli surat utang pemerintah di pasar sekunder. Itu sama aja dengan istilah ini nyetak uang. Nah, kebayang nggak? Misalnya diterbitin 400 triliun, swasta-swasta yang terbitin, BI wajib beli. Tetapi kan nggak ada jaminan asetnya. Makanya saya katakan ini lebih parah dari BLBI karena ada jaminan aset. Apa yang terjadi seandainya perusahaan gede ini dapat 100 triliun lah dengan jual bond ke Bank Indonesia. Kemudian dia bangkrut. Nah, itu secara undang-undang korporasi kita, kalau satu perusahaan bangkrut, siapa yang harus dibayar dari sisa-sisa kebangkrutan yang tersisa? Uangnya. Satu, kreditor yang ada jaminannya. Yeah. Nah, terus baru yang lain-lain, sisanya itu kreditor tanpa jaminan kalau masih ada sisa uangnya. Buntutnya Bank Indonesia nggak dapat apa-apa. Karena nggak ada jaminan ya. Ya kan? Makanya Gubernur Bank Indonesia menolak modal nyetak uang ini. Resmi dia bilang, dia ingat pengalaman tahun 98, begitu Bank Indonesia pemerintah nyetak uang, waktu itu nyetak uangnya di Australia, dan biasalah ada yang nakal, dicetak satu seri mata uang dicetak 2 lembar. 2 lembar, iya dulu. Serinya sama. Iya, serinya sama. Ya. Jadi tidak ada yang palsu itu, asli semua, tapi 2. Iya, uang asli. Iya. Plastiknya kan sama tuh. Plastiknya dicetak di Australia. Ya, akhirnya kan kacau. Inflasi naik 68%. Nah, waktu Yusuf Muda Dalam zaman Bung Karno nyetak uang juga, inflasinya sampai 1000%. Makanya ekonomi Indonesia hancur. Di negara-negara Latin Amerika ada yang inflasinya sampai 2000-3000%. Mau beli roti aja mesti bawa 1 box uang. Itu bisa terjadi. Dan yang lebih berbahaya, begitu resmi nyetak uang, orang tahu rupiah nilainya berturun karena inflasi, akhirnya per dolarnya bukan lagi 15.000, bisa 20.000 per US dollar. Ini sama aja ngancurin ekonomi Indonesia. Model ekonomi nyetak uang ini, Indonesia punya pengalaman sejarah buruk. Waktu Gubernur Bank Indonesia terakhir Bung Karno, Yusuf Muda Dalam, nyetak uang rupiah, inflasi naik ke 1000%. Rupiah nggak ada harganya, ya kan? Sehingga akhirnya kan rupiah mesti dipotong 1000 jadi 1 perak gitu loh. Yeah. Nah, kemudian 98 waktu krisis nyetak uang juga, nyetak uangnya di Australia waktu itu. Yang terjadi 1 seri mata uang ada 2 yang dicetak gitu. Itu motifnya apa? Ada yang main lah ya. Ya permainan lah, mau nggak ampok lagi. Begal ini terlalu banyak di Indonesia. Nah, akibatnya inflasi naik 68%, 98 ya, karena harga-harga langsung naik. Nah, di Latin Amerika banyak sekali negara yang doyan banget nyetak uang ya, banyaklah sejarahnya. Akhirnya mata uangnya jatuh, nggak ada harganya. Untuk beli misalnya daging 1 kilo aja perlu uang 1 box. Nah, ini bisa terjadi, ini berbahaya sekali. Begitu orang tahu pemerintah Bank Indonesia mau nyetak uang, US dollar per rupiah dari tadinya 15.000 bisa anjlok ke 20.000. Nah, kita ini ngingetin jangan masuk area itu. Ini area yang bisa menghancurkan ekonomi kita, lebih rusak dari apa yang seharusnya. Nah, tapi karena yang ngerti, ini kan di Indonesia sedikit, media nggak ngerti. Di DPR aja saya tadi ngomong sama anggota DPR, ya salah satu ketua partai, yang ngerti masalah-masalah gini Mas Rizal kurang dari 20 orang. Saya juga nggak ngerti juga. Lanjut. Nah, hampir semua partai-partai itu menolak Omnibus Law, menolak Perpu ini. Makanya digeser pembahasannya, bukan lagi di komisi, dipindahin ke Banggar. Banggar setuju. Padahal Banggar itu kerjanya buat kompilasi dari semua apa yang diputuskan komisi menyangkut uang. Jadi dia melanggar aturan internal DPR dengan memindahkan pembahasan bukan di komisi
tapi di Banggar, ya kan, dilompatin itu masuk ke paripurna. Jadi prosesnya itu banyak nggak benar. Nah, saya senang banyak tokoh-tokoh mau mengajukan ini ke MK. Mudah-mudahan MK-nya kali ini jangan kayak Pilpres kemarin. Mudah-mudahan ada hati nurani, karena kebijakan-kebijakan ini akan buat rakyat kita makin miskin. Bukannya makin hebat. Mudah-mudahan ditolak oleh MK. Bang, kalau kita bicara ini kan dalam rangka penanganan COVID-19 katanya, lalu kemudian stabilisasi sistem keuangan. Kalau tidak ada mekanisme Perpu itu, katakanlah Perpu hilang, sebenarnya ada nggak kita alternatif untuk dua hal ini? Satu, menangani COVID-19. Yang kedua, bagaimana menjaga ekonomi kita. Skenarionya seperti apa? Kalau abang di tempat posisi itu. Jadi begini, fokus kita harusnya kepada nyelesain corona COVID. Karena kalau coronanya sembuh, yang lain-lain sembuh. Jadi kalau itu yang terjadi, kita efisien, fokus, itu hanya kayak huruf V, victory. Anjlok ke bawah sebentar, 3-6 bulan naik lagi, semua beres ya. Nah, ini kita pusing ngurusin yang lain-lain. Ini saya andaikan kasus krisis ini bagaikan sebuah krisis raksasa jatuh dari langit ke tanah. Biarpun kita kuat, perusahaan besar atau Bank Indonesia yang duitnya pas-pasan, sok-sok nahan krisis raksasa ini, luka babak belur kita, lihat patah tulang. Jadi biarin aja sampai dia mencapai dasarnya, baru nanti kita percepat akselerasinya. Menurut saya kita hanya perlu fokus di 3 hal. Satu, fokus soal corona. Hitungan saya memerlukan anggaran 200 triliun, ya kan? Yang kedua, fokus di dalam kasih uang langsung lewat ATM, wajibkan semua rakyat Indonesia di atas 17 tahun untuk memiliki ATM. BRI itu bisa bikin, ya, karena dia punya satelit, punya kantor di mana-mana, ya. Tapi saya ditelepon sama direksi BNI, Pak Ramli kan bekas preskom BNI, jangan muji-muji BRI doang dong, kita juga pengen ikut, katanya. Kenapa? Ya, justru ini jadi opportunity. Begitu semua rakyat Indonesia punya kartu ATM, maka BRI jadi bank terbesar langsung di Asia Tenggara dalam jumlah nasabah walaupun transaksinya. Kepada yang udah punya account ini, kita kasih uang 600.000, 800.000 sebulan. Saya udah hitung untuk 6-8 bulan, ini hanya perlu 300 triliun. Untuk semua orang? Semua. Bukan nggak semua orang. Orang yang istilahnya itu baru punya account atau di balance account-nya cuma 500. Oke, itu ya kan, kalau di balance-nya ada sekian juta atau sekian miliar, yang nggak usah dikasih. Jadi betul-betul hanya golongan menengah dan pekerja harian ini. Dan mereka akan lebih hemat, nggak usah 10. Nah, jadi itu sekitar 300 triliun. 200 triliun lagi kita harus pakai untuk soal pangan. Karena yang terjadi di seluruh dunia hari ini itu golongan menengah, ya, kebanyakan di rumah kerjanya makan mulu. Saya aja sehari bisa 20 kali ke kulkas, ya. Kita punya kancing nih, udah social distance dia, melebar terus, ya kan? Kalau saya masih terjaga. Aja social distance. Kalau saya masih terjaga. Ini bagus, masih bagus, ya kan? Artinya bukan hanya karena panic buying. Permintaan dari golongan menengah ini itu nambah permintaan makanan 10%. Supply-nya drop 1/4. Sehingga bakal terjadi global food shortage, kelangkaan pangan di dunia maupun di Indonesia. Apa contohnya? Vietnam yang biasanya ekspor makanan sama Thailand itu mengurangi ekspornya. Dia lebih penting kasih makan rakyatnya, ya kan? Rusia yang biasa ekspor gandum 20 juta ton, minggu yang lalu melarang hanya maksimum 7 juta ton. Nah, ini berbahaya, ya. Barangnya langka, dolarnya jatuh, akhirnya rakyat bayar lebih mahal. Oleh karena itu, kita harus spend 200 triliun untuk meningkatkan produksi pangan di dalam negeri. Caranya, sayur-sayuran kan cuma 2 bulan. Jagung cuma 3 bulan, bawang putih 3 bulan, beras 4 bulan.
Nah, kalau kita lakukan ini, pangan kita terjamin, ada pekerjaan buat petani, setahun kemudian kita bahkan bisa eksportir produk-produk pangan. Nah, jadi 3 aja, bereskan corona, fokus untuk kasih makan pekerja harian dan yang miskin, yang ketiga fokus dalam peningkatan produksi pangan. Ini kata penuh. Duitnya dari mana? Dari? Tanpa nyetak uang. Ya. Ada 270 triliun sisa-sisa anggaran tahun-tahun lalu yang disimpan di Bank Indonesia. Oke. Yang kedua, ada penghematan Pak Prabowo tidak tanda tangani pembelian senjata yang marginnya di atas 10%. Biasanya marginnya ribuan persen. Jenderal-jenderal pada main semua. Nah, itu penghematan dia 3,4 miliar. Udah 50 triliun, udah dilaporkan Presiden, ke Menteri Keuangan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, hutang kita, cicilan, bunga, sama pokoknya, itu 850 triliun per tahun. Ya, kita seperempatnya itu dari negara dan bilateral. Katanya hubungan internasionalnya hebat, apa-apa. Iya kan? Kita harus lobby negara-negara ini, karena bagi mereka uang kecil, supaya hutang kita ke negara atau lembaga keuangan internasional ditunda dulu sampai Desember. Januari tahun depan kita pasti bayar kok, cuma minta dibebasin dulu. Pasti mereka setuju. Ya, ini kan nggak punya mental, nganggap orang asing itu kayak inlander gitu loh, nggak punya percayaan diri buat negosiasi. 3/4-nya lain itu adalah dari pemerintah yang menerbitkan obligasi. Itu bunga obligasi pemerintah Indonesia 7,9%, paling tinggi di Asia Tenggara. Negara lain menerbitkan surat utang bunganya hanya 3%, 4% gitu. Nah, ini waktunya untuk swap bunga yang mahal itu kita tukar dengan bond yang bunganya lebih murah. Karena bond di Amerika bunganya negatif sekarang yieldnya. Oke. Di Eropa negatif, di Jepang negatif. Nah, memang sekitar sebulan yang lalu Menteri Keuangan nerbitin bond baru. Bunganya kelihatan turun 4,3%. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Presiden Duterte, mohon maaf nggak terlalu canggih banget, Filipina ekonominya lebih jelek dari kita, nerbitin bond, bunganya cuma 2%. Katanya hebat, Menteri Keuangan terbalik, 4,3%. Artinya, kalau terbalik tadi. Terbalik. Karena menyenangkan kreditor, menyenangkan asing-asing, tapi merugikan rakyat sama bangsa kita, karena bunga ini kan nanti yang bayar rakyat. Nah, kalau kita lakukan tadi swap dari bond-bond ini, kita bisa menghemat sekitar 400 triliun satu tahun. Jadi tadi 270 triliun yang di Bank Indonesia, tambah 50 triliun, ya. 320 triliun, ditambah kita hentikan semua proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru. Nanti kalau kita punya uang, kita mulai lagi, 98 gitu, kita hentikan semua proyek besar. Kita bisa saving sekitar 300 triliun. Ditambah lagi dengan penghematan pokok bunga pinjaman itu 400 triliun, hampir 1000 triliun. Padahal tadi perlunya satu corona 200 triliun. Perlunya 700 triliun tadi kalau nggak salah. 700 triliun cuman. Iya kan? Jadi nggak perlu nyetak uang, nggak perlu budget defisit, ya kan? Digedein, karena kalau nyetak uang ini skandal keuangan baru lagi, yang pelakunya sebetulnya penjahat kerah putihnya orang-orang yang sama atau geng yang sama. Jadi kalau skenario abang ini dijalankan, kata mereka yang sudah deal proyek, wah ini kita udah ijon ini. Gimana? Cost recovery-nya gimana nih? Iya kan? Iya. Jadi begitu kita mencapai dasarnya kan pasti membaik. Nah tadi kan masih ada sisa uang 200 triliun baru kita pompa gitu loh. Jadi waktu dipompa dia cepet naiknya recovery-nya. Bukan hari ini dipompa. Coronanya aja belum jelas. Memang perusahaan swasta kalau dikasih 400 triliun permintaan kagak ada, iya kan? Duit tuh kemana? Lama-lama duitnya hilang, ditaruh di luar negeri, pakai spekulasi. Ekonomi nggak ada baik karena nggak ada real demand kan, karena orang masih nyangkut di corona gitu. Jadi logikanya kebalik-balik nih. Bang, ada kecenderungan ya menghadapi corona ini pemerintah tidak at all cost terlalu memperhitungkan aspek
non coronanya. Ya ketakutan soal ekonomi lah, soal kerusuhannya, soal macam-macam itu. Ini ketakutan yang dibuat-buat, perhitungan yang dibuat-buat, atau sebenarnya ada skenario lain, Bang? Abang melihatnya? Ya, nyawa manusia nggak bisa ditukar lah. Karena kewajiban buat nyelamatin nyawa manusia. Ya, soal ekonomi nanti akan baik lagi kok. Nggak seribet itu amat, kecuali ada kepentingan khusus gitu aja. Argumennya aja nggak masuk akal kok. Abang yakin sebenarnya kalau kita lockdown misalnya, orang suruh rumah dikasih makan tuh kita mampu sebenarnya kalau rasional. Tadi 3 triliun, misalnya di Jakarta 1/4 dari penduduk Jakarta harian 26 juta, 1/4-nya sekitar 6 juta itu pekerja harian. Itu yang dikasih tadi 600.000 sampai 800.000 selama 6 bulan. Mereka mau gak tidur-tiduran di rumah? Nggak perlu mudik. Tapi kan mereka nggak bisa makan. Ya pikiran mereka, saya mudik lah, karena minimal kalau di kampung masih bisa lah makan sama sambal dikit, masih bisa makan sayur gitu loh. Jadi rakyat kita sebetulnya baik-baik kalau pemerintah sediakan tadi per kepala yang miskin itu 600.000 sampai 800.000, dia happy buat nunggu, bukan hanya 2 bulan, 6 bulan pun dia happy tidur-tiduran di rumah. Jangan-jangan malah doanya yang nggak bisa ini kan middle class, nggak sabar kan, di rumah. Kalau rakyat tuh selama perutnya kenyang dia happy. Tapi dampaknya dengan dunia secara sosiologi ada pepatah yang mengatakan kalau rakyat kita perutnya kenyang, perutnya warak, hatinya tenang, pikirannya lurus. Tapi kalau dia lapar, hatinya panas, pikirannya mulai ngaco-ngaco gitu loh. Ini yang kita harus pahami ya. Dan negara bisa kok, cuman kan masih sibuk mau mikirin ibu kota baru, proyek infrastruktur masih dilelang, udah pada gendeng semua. Itu karena sebetulnya saya udah marah ya, ngomong ini sabar, baru gue kesel banget. Ini gila, dalam kesempitan masih pada mau ngerampok, masih pada mau jadi begal. Itu kayak lagu dalam kesempitan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tega begitu. Mereka lagi ngetes kesabaran rakyat dan bangsa kita. Jangan bercanda. Ingat aja, kalau rakyat perutnya kenyang, hatinya tenang, pikirannya lurus. Kalau dia lapar, hatinya panas, pikirannya ngaco-ngaco. Jangan sampai rakyat kita dibiarkan pada posisi itu. Bang, closing statementnya apa, Bang? Untuk masa depan Indonesia, ya yang lebih sustainable, yang lebih cerah gitu, walaupun kita lagi dirundung COVID. Ini kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk sistem politik tadi, ya kan? Kalau itu kita lakukan, satu, kita memiliki demokrasi yang betul-betul mengakar, dilaksanakan di dalam partai maupun di luar partai, akhirnya demokrasinya akan amanah dan berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada cukong, bukan berpihak kepada oligarki. Dan yang kedua, saya mohon maaf, kalau Rizal Ramli presiden, tahun depan kita bisa naikin ekonomi ini 7%. Ya, saya punya track record. Waktu zaman Gus Dur kita masuk minus 3%, 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%, ekspor naik 2 kali, food price stabil selama 2 tahun, pengurangan kemiskinan paling tinggi dalam waktu pendek, Gini rasio ini indeks turun. Jadi kalau kita yang pimpin Indonesia nggak susah-susah amat ini, cuman dengan konsekuensi. Kalau ada yang masih ngaco-ngaco, gua tangkep, gua buang lu ke pulau malaria, itu aja. Cepat kita benahi. Jadi itu ya optimis. Justru ini kesempatan untuk kita bisa hidup lebih baik. Terima kasih Bang Rizal Ramli. Ya Bang. Saya merasa lihat dandanan Refli kayak kita diwawancara oleh mahasiswa. Semangat Bang, semangat. Jadi jangan orang berpikir bahwa kita tidak semangat, kita semangat tetap hidupnya, ya kan? Gitu.
Life begins Ya. at 50. Tahun ini kan saya 50. Jadi life begins at 50. The new, kalau standar Jepang itu the new young. The new young. Start at 50. Ya. Oke Bang, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, itu tadi Sobat RH sekalian, dicecar dengan Rizal Ramli, banyak yang disampaikan, tapi yang paling penting adalah Sobat RH sekalian tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, bahkan dicecar juga, plus di Uber, di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.